Salam sehat sobat sekalian. Selamat jumpa kembali di kanal edukasi Histobat. Hidup sehat tanpa obat. Kali ini kita akan membahas tentang masalah lutut, terutama untuk usia di atas 50 tahun dan seringkali harus dilakukan operasi atau suntikan steroid sebagai pereda nyeri. Anatomi lutut tidak serumit organ lainnya. Intinya ada dua tulang panjang yang bertumpu di lutut, kemudian di tulang tersebut dilekatkan oleh ligamen agar dapat bergerak 90 derajat. Di antara kedua tulang lutut tersebut ada bantalan yang disebut meniskus dan bertumpu dengan tulang rawan yang disebut cartilage. Masalah yang sering terjadi yaitu menipisnya meniskus dan tulang rawan karena beban tubuh, sehingga akhirnya tulang akan beradu dengan tulang dan akan merasakan nyeri di bagian yang bersangkutan. Menipisnya meniskus atau tulang rawan disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah mengkonsumsi makanan yang berbentuk kacang-kacangan atau oksalat. Selain itu, di balik tempurung lutut terdapat juga sepasang tulang rawan yang sering membuat nyeri dan dikenal dengan sebutan sindrom nyeri patella femoral. Jadi, secara umum, kalau dilihat dari depan, maka ada 3 titik yang menyebabkan sakit di lutut. Sakit di tempurung lutut, bagian luar lutut, atau titik akupuntur ST35 di bagian dalam lutut yang disebut knee ice. Kalau mengacu pada penerapan Acupatch LifeWave, maka di titik yang paling sakit, kita tempel X39 stem cell. Sementara di sisi kanan, kita tempel ion untuk mengurangi peradangan, dan di sisi kiri, kita tempel carnosin untuk melancarkan bioelektrik organ. Penyebab masalah lutut, seperti disebutkan sebelumnya, adalah karena asupan makanan yang tidak mencukupi nutrisi untuk kesehatan lutut. Terlalu banyak konsumsi makanan yang tinggi protein hewani mampu meningkatkan asam urat, menurunkan kadar sitrat, menambah kadar keasaman pada air seni, yang di dalam pemeriksaan KRMA disebut indeks proteinuria, dan semuanya akan meningkatkan risiko batu ginjal. Selain terlalu banyak mengkonsumsi makanan tinggi protein, masalah penguatan lutut juga berkaitan dengan terlalu banyaknya mengkonsumsi oksalat. Makanan tinggi oksalat biasanya dapat ditemui di makanan sehat dan sayur mayur, seperti bayam, buah bit, belimbing, kacang-kacangan, bubur jagung, kentang panggang, bubuk coklat, okra, sereal gandum, kentang goreng, raspberry, ubi jalar, dan sebagainya. Padatan oksalat dan kalsium inilah yang ditemui sebagai asam urat dan mengganggu produksi air seni. Pada hasil pemeriksaan KRMA di halaman 15, kita dapat melihat kadar asam urat dan indeks proteinuria yang sudah berlebihan berhubungan dengan terlalu banyaknya mengkonsumsi protein hewani dan nabati dan juga makanan tinggi oksalat. Pada pemanfaatan Acupatch LifeWave, jika rasa sakit tidak hilang setelah menempel 3 jenis Acupatch di lutut, bisa dibantu dengan menempel protokol analgesik yang dapat meredakan nyeri. Kemudian, penempelan dilakukan di meridian usus besar
Di titik akupuntur LI4 atau Heku di sisi sebelah kanan selalu ditempel ion, dan di sebelah kiri selalu ditempel carnosin. Pada kondisi terjadinya pembengkakan lutut atau bagian lainnya di sekitar lutut, kita dapat menerapkan protokol bengkak. Protokol bengkak dilakukan dengan menempel Acupest LifeWave di meridian limpa, tepatnya di titik SP9. Di sisi kanan ditempel glutathione yang merupakan master antioksidan dan akan meluruhkan oxidative stress. Sedang di sisi kiri ditempel carnosin yang akan melancarkan bioelektrik organ. Protokol lain dari pemanfaatan Acupest LifeWave yaitu protokol tulang rawan yang akan melakukan perbaikan mutu dari tulang rawan sekaligus melakukan penyembuhan rasa nyerinya. Meridian yang diterapkan dalam protokol tulang rawan adalah meridian kandung kemih atau bladder, disingkat BL. Titik akupuntur BL11 adalah titik temu meridian kandung kemih, meridian ucus kecil, meridian pembakar tiga tungku, meridian kandung empedu, dan meridian Tu atau GV. Dan titik ini akan berpengaruh terhadap tulang dan darah. Demikian bahasan tentang bagaimana kita mengatasi penyakit lutut yang sering menjadi momok untuk yang berusia lanjut. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat tanpa obat.